Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali walaupun tetap masih BDR ya. Untuk materi pertemuan kali ini masih tetap di bab zakat mengenai zakat mal untuk hari ini ya. Jadi materi lanjutan setelah kita membahas materi zakat fitrah. Zakat mal atau zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula, atau telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam ajaran Islam ya. Adapun harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada 5 macam, yaitu emas atau perak, harta perniagaan, peternakan, pertanian, harta temuan atau rikaz. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat muzaki orang yang berzakat, di sini syarat-syarat orang yang berzakat untuk zakat mal. Adapun syarat-syarat muzaki atau orang yang berzakat untuk zakat mal, yang pertama harus beragama Islam, yang kedua merdeka, bukan hamba sahaya, yang ketiga harta milik sempurna, tidak merupakan pinjaman pihak lain, harta mencapai 1 nisab. Yang dimaksud dengan nisab adalah batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Nanti kita akan lihat tiap-tiap harta ada ketentuannya, jumlah minimal hartanya ya. Kita akan bahas di selanjutnya. Yang kelima, sudah 1 tahun dimiliki. Ini untuk jenis harta tertentu. Hal ini tidak disyariatkan atau tidak disyaratkan ya. Nah, kita lihat sekarang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama, emas dan perak. Emas dan perak merupakan barang-barang yang berharga. Emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak yang merupakan harta simpanan. Emas dan perak yang disimpan ini wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah dimiliki selama 1 tahun atau sudah haul ya, bahasa agamanya. Nisabnya untuk emas dan perak, nisab emas itu seseorang harus memilikinya minimal sudah sampai 93,6 gram. Ada pendapat lain yaitu 85 gram. Sedangkan nisab perak yakni 624 gram. Jadi minimal ini ya. Ketika udah memenuhi nisabnya atau minimal harta dimilikinya, kadar zakatnya yaitu 2,5% baik emas ataupun perak. Jadi Bapak ulangi lagi, nisab emas minimal harus dimiliki 93,6 gram atau 85 gram pendapat yang lain. Nisab perak 624 gram. Kadar zakat keduanya yaitu 2,5%. Yang kedua, harta perniagaan, yakni harta yang diperdagangkan. Untuk harta jenis ini disyaratkan sudah setahun dan sudah mencapai 1 nisab. Nisab dihitung dari harta milik sempurna dan tidak termasuk pinjaman kepada pihak lain. Nah, nisabnya
senilai dengan emas 93,6 gram atau pendapat lain 85 gram. Kadar zakatnya 2,5%. Yang ketiga, peternakan ya. Adapun jenis binatang ternak yang wajib dizakati kalau sudah mencapai nisabnya. Yang pertama, kambing atau domba. Nisabnya kalau seandainya seseorang memiliki 40 atau sampai 120 ekor, maka kadar zakatnya orang tersebut harus mengeluarkan 1 ekor umur 2 tahun. Atau seseorang memiliki kambing atau domba minimal 121 ekor atau sampai dengan 200 ekor, maka kadar zakat yang harus diberikan yaitu 2 ekor umur 2 tahun. Jadi ketentuannya, setiap bertambah 100 ekor, kadar zakatnya ditambah 1 ekor pula. Sapi atau kerbau, ketika seseorang memiliki minimal 30 atau sampai dengan 39 ekor, maka kadar zakatnya 1 ekor umur 1 tahun. Ketentuan untuk sapi atau kerbau, setiap bertambah 30 ekor, kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Adapun yang ketiga yaitu unta. Nah, karena unta tidak dibudidayakan di Indonesia, maka tidak disebutkan nisab dan zakatnya di sini ya. Yang keempat, pertanian. Yang dimaksud dengan hasil pertanian dalam pembahasan fikih klasik adalah khusus yang memproduksi makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu, dan lain-lain. Zakat untuk jenis harta ini diberikan setiap panen, jadi tidak harus menunggu 1 tahun. Ketentuannya adalah nisabnya 750 kg atau 5 wasak. Kadar zakat yang harus diberikan yaitu 10% apabila tidak ada tambahan biaya untuk pengairan, sedangkan 5% apabila ada biaya untuk pengairan. Nah, yang dimaksud biaya untuk pengairan ketika daerah tersebut tidak ada hujan, sehingga si petani menggunakan air irigasi biasanya, dan itu menggunakan biaya ya. Sehingga untuk zakat yang dikeluarkannya ketika mencapai nisab 750 kg, maka petani cukup aja mengeluarkan zakatnya dengan kadar zakat 5% dari penghasilannya. Adapun hasil pertanian atau perkebunan yang bukan makanan pokok seperti tembakau, teh, karet, buah-buahan, dan lain-lain, perhitungannya disamakan dengan harta perniagaan. Nisabnya senilai dengan harga emas dan kadar zakatnya sama dengan emas. Yang kelima, harta temuan atau rikaz. Harta rikaz adalah harta terpendam yang ditemukan. Harta itu sudah tidak bertuan lagi, jadi sudah tidak memiliki pemiliknya ya. Kalau seseorang menemukannya, harta itu menjadi haknya, namun harus dikeluarkan zakatnya, yaitu sekitar 20%. Nah, jika harta rikaz ditemukan di Indonesia, kita harus mengikuti ketentuan hukum positif di Indonesia. Untuk harta temuan atau rikaz tidak ada nisabnya ya, dan kadar zakatnya 20%. Nah, untuk selanjutnya ada di sini harta profesi ya. Zakat harta profesi termasuk dalam kelompok zakat mal, yaitu kekayaan yang diperoleh oleh seseorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun profesi yang dimaksud antara lain dokter, insinyur, pengacara, guru atau dosen, dan lainnya. Para ulama sepakat bahwa harta pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai batas nisab. Batas nisab harta hasil profesi disamakan dengan nisab emas dengan kadar zakat 2,5%. Mengenai harta profesi ini, ada beberapa pendapat ulama mazhab. Di antaranya Imam Abu Hanifah mengatakan
bahwa harta pendapatan itu dikeluarkan zakatnya apabila mencapai waktu setahun penuh, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis. Untuk itu, penghasilan dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat setelah mencapai batas nisab. Imam Malik berpendapat bahwa harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya sampai 1 tahun penuh, baik harta itu sejenis dengan harta pemiliknya atau tidak sejenis. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai waktu 1 tahun meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nisab. Itu mungkin tambahan untuk harta profesi. Selanjutnya kita lihat orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Jadi zakat mal itu untuk siapa saja. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, zakat disalurkan untuk 8 golongan atau 8 asnaf ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah Subhanahu wa taala atau fisabilillah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60. Dan ini juga merupakan dalil untuk orang yang berhak menerima zakat atau disebut dengan mustahik. Nah, dari penjelasan tersebut, zakat itu secara rinci diperuntukkan kepada yang pertama fakir. Yang dimaksud orang fakir di sini yaitu orang yang memiliki harta sangat sedikit, tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, orang miskin, yakni keadaan orang yang mempunyai sedikit harta dan penghasilan serta tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, amil. Amil ialah orang yang mempunyai tugas untuk mengurus zakat mulai dari pengumpulan sampai kepada pembagiannya. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang hatinya masih lemah, seperti baru saja masuk Islam. Zakat mu'alaf ini untuk memantapkan hatinya. Terus riqab. Pada zaman awal perkembangan Islam, zakat digunakan juga untuk menghapus sistem perbudakan dengan cara memerdekakan budak dari majikannya. Setelah dimerdekakan, budak itu mempunyai kebebasan hidup sebagaimana layaknya. Jadi zakat waktu zaman itu digunakan untuk memerdekakan budak supaya perbudakan dihilangkan ya. Selanjutnya ada ghorim. Ghorim ialah orang yang mempunyai banyak hutang. Hutang itu bukan untuk maksiat tetapi untuk kebaikan. Contohnya orang yang memiliki hutang untuk berdagang kemudian bangkrut. Sabilillah ialah segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah, seperti pengembangan pendidikan, kesehatan dakwah, panti asuhan, dan lain-lain. Ini dapat ya peruntukannya untuk sabilillah, zakat mal itu. Ibnu Sabil, selanjutnya Ibnu Sabil ialah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dan perjalanan yang dilakukan itu bukan untuk maksiat tetapi untuk menuntut ilmu, berdakwah, silaturahmi, dan lain-lain. Pokoknya untuk hal kebaikan saja, sehingga dia kehabisan bekal. Maka dia juga berhak atau bisa memperoleh dari zakat mal ya. Jadi peruntukannya ya sudah jelas untuk zakat mal. Adapun manfaat zakat diantaranya
Yang pertama untuk muzaki dulu, yaitu satu, membentuk karakter peduli kepada fakir miskin. Yang kedua, membentuk karakter syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, membersihkan diri dari sifat kikir atau pelit. Nah, bagi orang yang menerima atau mustahik atau masyarakat yang menerimanya, manfaatnya yang pertama, membantu meringankan beban orang-orang yang miskin. Yang kedua, menumbuhkan rasa kasih sayang sesama umat. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan sosial antara orang kaya dengan orang miskin. Yang keempat, mencegah terjadinya tindak kejahatan yang dimungkinkan timbul dari orang miskin. Ya, itu saja bab untuk zakat mal, dan ini merupakan materi terakhir untuk bab zakat. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bagi yang kurang mengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar atau di posting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.